paling besar kalah berapa mas? Paling besar tuh kalah 20. 20 juta. Ya 20. Ya yang paling banyak Paling banyak itu semalam hampir total sampai 4 jutaan mungkin. Bahaya perjudian itu, bisa nguras duit, bisa nguras aset keluarga. Jadi nggak punya uang, dia bisa menjual apapun. Tulungagung merupakan kabupaten dengan 19 kecamatan 257 desa yang mengalami penurunan kondisi ekonomi mulai tahun 2023. Presentase penduduk miskin Maret 2023 di Kabupaten Tulungagung turun menjadi 6,53%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2023 mencapai 68,81 ribu jiwa, mengalami penurunan 1,71 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2022 yang sebesar 70,52 ribu jiwa. Di balik kondisi ekonomi yang menurun dan gempuran kemajuan teknologi, Tulungagung tak luput dari bayang-bayang perjudian online. Judi yang dulunya tersembunyi di lorong-lorong, kini menjelma menjadi hantu digital yang menerjang lini masa. Mari kita dengarkan kisah nyata seorang mahasiswa yang terjerumus dalam pusaran judi online. Mas Dan, nama saya Jonathan. umurnya berapa? Umur saya 24. Saat ini menginjak 22 tahun. Profesinya apa mas? Profesi pelajar atau mahasiswa. Untuk sekarang mahasiswa sambil bekerja. Awalnya bisa kecanduan judi itu gimana mas? Awal usaha bermain. Ya awalnya tuh hitungnya teman kan itu main judi. Nah itu di situ hasilnya tuh kayak enak ya, situ banyak. Asal mula candu judi kan tuh sama teman-teman pun di warung kopi kan, temen pada main HP, main itu. Lalu saya kan mau awalnya coba-coba sampai sekarang itu masih canduan. Nah dimainkan itu judi online yang apa mas? Ya judi online itu dari kemarin di website gitu mas. Namanya apa mas? Namanya Iya. kayak pragmatik terus lain-lain. Kalau dulu itu judi online lewat aplikasi. Untuk saat ini yang rame kan lewat situs itu, lewat Google Chrome. Oh yang apa? Shop itu? Yang apa? Zeus. Pernah kalah sampai berapa? Kalau kalah tuh kayak itu mas. Kalau kalah total kekalahan apa? Ya yang paling banyak. Paling banyak itu semalam hampir total sampai 4 jutaan mungkin. Ini semalam? Ya hitungan menit atau jam itu hitungan. Kalau paling besar kalah berapa? Paling besar tuh kalah 20. 20 juta. Ya 20. Kalau deposit Ya. berapa bisa main? Itu deposit itu 500.000 mungkin berketerusan itu. Gitu ya. Kalau sehari biasanya main berapa kali? Sehari itu mungkin main hanya waktu ngopi aja. Satu hari, 2 kali ya. Yang kadang itu juga sih mas. Jadi kalau misal kalah ya udah paling sekali sudah. Nah kan mas tadi mahasiswa ya? Ya mahasiswa. Dapat uang dari mana mas kok bisa bermain judi? Kalau dapat uang tuh ya kadang dari orang tua gitu. Terus dari kadang kerja. Nah kerja itu dapat hasil kan. Oh iya. Iya. Nah Kan tadi sudah kalah mungkin sampai kisaran 50 juta mas ya total. Nah, sama apa ada niatan untuk berhenti? untuk saya ini bukannya beli enggak, untuk hanya mengurangi saja. Soalnya dalam diri saya itu masih ambisi mengembalikan kekalahan yang dulu. Yang tadi total kalah hingga mungkin kurang lebih 50 juta itu. Oh begitu ya. Jadi main terus sampai Ya enggak main terus, hanya mengurangi saja jumlah depositnya. apa selama kalau judi apa
pernah ada yang sampai jual apa gitu? Pernah mas jual. Jual apa mas? Lebih ke gadai motor, terus Oh, iya. jual-jual barang kayak elektronik gitu mas. Jadi selama bermain judi itu yang didapatkan apa? Yang kira-kira untung apa rugi mas? Untung nggak untung ya rugi nggak rugi sih mas. Kalau untung ya banyak, kalau rugi ya rugi. Oh ya. Ya. Nah, apa saat judi itu apa ada trik-trik untuk menang gitu mas? Kalau trik banyak ya, setiap website tuh trik ya beragam-ragam ya. Jadi ada mas ya? Ada triknya. Di online tak hanya menelan korban materi, tapi juga menorehkan luka mendalam bagi keluarga dan masa depan. Kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, hingga bunuh diri menjadi konsekuensi fatal yang mengintai. Ya, ngomong tentang judi ya. Judi ini sejak zaman nenek moyang kita sudah ada perjudian. Secara mendasar bahwa judi itu kan mengundi nasib, setor duit, deposit begitu, kemudian ada tawaran menang atau kalah, untung dan rugi. Dia mungkin melalui sistem undian atau mungkin game atau mungkin ada ketangkasan tertentu begitu. Di masyarakat kita kalau judi itu sudah menjadi habit, watak, sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah ekstrimnya sudah membudaya, maka apapun bisa dipakai untuk judi. Jangankan online, ada ketangkasan, ada sistemnya. Wong bola aja ini menang, Indonesia melawan Rusia ini yang menang siapa itu aja menjadi materi judi. Belum lagi perpolitikan elektoral, election, pemilu, itu pun juga menjadi ajang judi kalau kita sudah terpengaruh dengan kebiasaan tabiat berjudi. Dampaknya jelas sangat bahaya ya judi itu. Kalau kita tarik dalam perspektif Islam, kita mengenal namanya maisir, mengundi nasib, belum jelas untung-untungan. Itu jelas antara manfaat dan mandorotnya lebih banyak mandorotnya, antara manfaat dan bahayanya lebih banyak bahayanya, dan ini merusak generasi muda kita. Kalau sekarang banyak di pemberitaan, bahkan di Tulungagung yang terkini ada influencer terlibat dalam mempromosikan, jadi dia tidak terlibat langsung menjadi pemain judi, mempromosikan aja sudah terjerat. Sekarang diproses oleh APH. Sangat berbahaya, intinya begitu. Oke, judi di kalangan remaja ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Mungkin dari dulu sebenarnya sudah ada, cuman fenomena ini semakin lama semakin banyak ditemukan. Karena sekarang juga paparan informasi atau peran media itu sudah sangat besar sekali. Nah, kenapa di usia remaja ini banyak remaja-remaja yang melakukan judi online itu? Salah satunya diantaranya adalah dari fase perkembangan remaja. Pada saat seseorang ini memasuki usia remaja ini memiliki keingetahuan yang sangat besar sekali terhadap berbagai macam hal. Dia mulai mengeksplor apa saja yang terjadi di lingkungannya itu seperti apa. Nah, tinggal bagaimana lingkungan ini memberi dampak kepada dia kayak gitu kan. Sedangkan judi ini adalah sesuatu yang bukan, orang tidak hanya melihat judi ini sebagai sesuatu yang negatif saja. Tapi kalau misalkan orangnya judi kemudian dia dapat kayak gitu kan, otomatis itu adalah efek yang menyenangkan. Nah, efek menyenangkan ini akan membuat si para remaja yang mulai tumbuh perasaan atau hal yang ingin dia ketahui, rasa ingin mengeksplor yang kita itu semakin besar. Gimana sih rasanya? Kayaknya itu kalau misalkan kita dapat sesuatu yang instan itu akan lebih menyenangkan daripada kalau kita harus belajar dulu, kemudian bekerja dapat uang. Apalagi kalau judinya dapatnya uang, fokusnya ke nominal uang, otomatis
karena ingin mendapat secara instan dan rasa ingin tahu yang besar, remaja-remaja ini mulai tertarik ke arah-arah judi. Kita cari persoalan atau akar masalahnya di mana? Kalau pertanyaannya, kenapa generasi muda kita banyak yang terjebak oleh judi, bahkan kecanduan begitu, online ya, yang paling marak sekarang, saya ingin menjawab dengan kritikan bahwa dunia pendidikan kita tidak berpihak kepada anak-anak. Dunia pendidikan kita tidak memberikan ruang yang inovatif, yang menarik kepada generasi muda, sehingga pelampiasan kreativitas mereka tergelincir tergelincir oleh sebuah pergaulan yang tidak jelas, kemudian masuk perjudian. Coba andai kata dunia pendidikan kita itu menarik gitu ya, membuat anak-anak terpancing kreativitasnya, terpancing inovasinya, maka dia akan lebih memilih jalur-jalur yang dibenarkan, jalur-jalur prestasi, jalur-jalur yang legal, dan bahkan membanggakan orang tua. Terus yang kedua, lingkungan di luar sekolah, lingkungan di luar kampus, ini sangat mendukung, bisa jadi begitu. Banyak hangout place, HOP, tempat nongkrong yang itu tidak diawasi oleh orang tua atau lingkungan sekitar. Diam-diam kelihatannya khusyuk di depan gadgetnya, ternyata dia terlibat dalam permainan judi. Orang tua memang harus cerdas, orang tua harus kritis, orang tua harus tahu ilmunya begitu ya. Jangan sampai anak kita yang kelihatannya diem begitu, dia otak-atik HP, selalu positif pandangannya, tak tahunya dia terlibat dalam perjudian, atau kalau nggak perjudian, pinjaman online yang nanti akan menjerat mereka. Ini sangat berbahaya. Lingkungan pendidikan atau sistem pendidikan kita yang mesti inovasi, memberikan peluang-peluang yang menarik buat generasi muda. Yang kedua, lingkungan sekolah dan keluarga. Sekolah dan keluarga itu bisa jadi sosial masyarakat ya, sekitarnya bagaimana, teman sebayanya bagaimana. Ini pun juga menjadi PR besar bagi kita, agar anak-anak kita, generasi muda kita tidak terlibat terlalu jauh dengan perjudian. Nah, karena ini berkaitan juga dengan kondisi psikologis manusia, bahwa mendapatkan sesuatu yang instan ini juga dipengaruhi oleh banyak hal. Mungkin juga sebelumnya berbagai macam latar belakang remaja yang melakukan atau orang-orang yang melakukan judi online itu juga macam-macam, nggak hanya karena ingin dapat uang saja, mungkin juga karena ingin mendapatkan kesenangan, dia sudah bosan dengan kehidupan atau aktivitas hariannya kayak gitu, kemudian akhirnya dia memilih untuk melakukan judi online. Nah, rasa penasaran, kemudian rasa ingin mendapatkan kepuasan, kesenangan karena judi online ini akan mendorong orang untuk mengulangi perbuatan ini berkali-kali, sebenarnya seperti itu. Tinggal bagaimana dia mengubah perspektifnya atau mindsetnya terhadap perilaku judi ini, bahwa judi ini bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kesenangan gitu. Masih ada hal-hal positif yang lainnya untuk mendapatkan kesenangan. Kayak ibaratnya kalau orang atau misalkan remaja yang ditawari rokok, udah kamu rokok aja, nanti dengan merokok kamu akan merasa lebih senang, kamu akan merasa lebih happy, kamu akan dianggap lebih jagoan kayak gitu. Nah, si remaja ini karena dia penasaran, ingin merasakan sensasi merokok itu seperti apa, sensasi dipuji, ya kamu jantan, kamu jago. Nah, maka dia akan mengulangi. Dia merokok sekali, ya enak kan merokok ini. Nah, akhirnya diulangi lagi untuk merasakan sensasi dipuji seperti itu, untuk merasakan sensasi menyenangkan, sehingga itu diulangi. Begitu pula dengan judi. Jadi untuk menghilangkan keingintahuan untuk sensasi menyenangkan ini harus diubah mindsetnya, bahwa judi ini bukan satu-satunya jalan gitu. Selain itu juga perilakunya juga perlu perlu diubah juga, tidak hanya langsung fokus ke judi online itu aja, karena sekarang juga semakin canggih juga berkaitan dengan teknologi, orang juga semakin mudah
dia juga harus dibangkitkan atau dikasih tahu juga bahwa efeknya itu semakin lama, semakin sering atau semakin berulang dilakukan, maka ini juga akan berdampak banyak kayak dari segi sosialnya, kemudian segi aktivitas hariannya. Dia jadi yang awalnya dia bekerja akhirnya dia jadi tidak bekerja karena beda. Ini mendapatkan sesuatu yang instan dengan yang pelan-pelan dicapai itu beda. Jadi harus benar-benar diubah dari segi perilakunya, dari segi mindsetnya. Bahaya perjudian itu, bisa nguras duit, bisa nguras aset keluarga. Jadi nggak punya uang dia bisa menjual apapun. Bahaya itu. Dia setelah habis yang dia jual asetnya bisa jadi melakukan kriminalitas yang lain, mencuri, kemudian dijual untuk judi. Faktanya banyak itu. Faktanya banyak. Maka naudzubillah jangan sampai kita terjebak, terjerat dalam perjudian, karena itu adiktif ya, sangat jadi candu buat kita. Masih banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh terutama remaja. Masih banyak hobi yang bisa dituruti atau bisa dilakukan kayak olahraga, kemudian kesenian, kemudian banyaklah jurnalistik, menulis, banyak hal yang lebih positif yang bisa dilakukan. Dan walaupun itu kelihatan hasilnya kecil, tapi ketika kita melakukan sedikit demi sedikit dan memang secara bertahap, kita ikuti secara bertahap, nanti hasilnya kita akan dapat hasil yang besar. Jadi bersabar aja, lakukan sesuatu yang menyenangkan yang memang sesuai dengan tahapannya, walaupun itu tidak instan, tapi pasti akan menghasilkan. Saya mulai dari pemerintah dulu ya. Pemerintah mesti menghapus situs-situs judi online secara masif agar tidak bisa diakses oleh generasi kita atau masyarakat Tulungagung khususnya. Jadi itu harus serius. Polisi dengan cybercrime-nya juga harus melakukan kerja yang nyata bagaimana agar situs-situs judi online itu tidak masuk, bahkan menginfluence. Yang kedua, untuk dunia pendidikan, ayolah kita berpikir, berdiskusi bersama. Peluang-peluang anak kita untuk terlibat dalam judi online harus diminimize. Dengan cara apa? Kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, inovatif, menantang mereka untuk berkreasi, memberikan wadah, memberikan panggung buat generasi muda kita, sehingga apa? Tidak ada peluang mereka untuk berjudi. Kalau kita tidak mengasih panggung, bagaimana mereka akan muncul kreativitasnya? Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada orang tua harus kritis. Jadi kalau ada putra-putrinya dia sangat lihai main gadget, jangan terlalu percaya, harus ngecek juga begitu, jangan-jangan anak saya terlibat judi online. Ini memang kelemahan kita, orang tua kita saking percayanya, kemudian merasa anaknya hebat, tahu-tahunya dia terlibat dalam judi online. Orang tua harus smart, orang tua harus punya gadget, smartphone. Jangan hanya teleponnya, gadget yang smart, tapi orangnya juga harus smart. Lingkungan sekitar, teman sebaya, di lingkungan tempat dia tinggal, ini pun juga harus selalu melakukan kontrol. Jadi kita bisa bersama-sama bahwa perjudian baik online maupun offline atau dengan platform apapun itu kita bisa minimize. Kalau menghapuskan tidak mungkin kayaknya, tetapi paling nggak ayo jaga kita, jaga saudara kita, jaga keluarga kita agar tidak masuk terlalu dalam judi online. Namun pemberantasan judi online tak hanya bisa dibebankan pada aparat. Peran masyarakat sangatlah penting untuk memutus mata rantai perjudian ini. Melawan judi online bagaikan memerangi monster berkepala banyak. Perlu upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk membasmi penyakit masyarakat ini. Mari bersama-sama ciptakan Tulungagung yang bebas dari judi online, demi masa depan yang lebih cerah dan bermartabat.